Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Delvindra dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perpajakan. Di sini saya ingin menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tentang PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Salah satu yang penting adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan honorarium yang dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui mekanisme withholding tax. Pajak ini berlaku bagi pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap hanya menerima penghasilan ketika bekerja harian, mingguan, golongan, atau musiman, sehingga mekanisme pemotongannya berbeda. Untuk menyederhanakan perhitungan, pemerintah menerbitkan PMK nomor 168 PMK 03 tahun 2023 yang menetapkan tarif efektif rata-rata atau TER, di mana pajak dihitung dengan mengalihkan penghasilan bruto dan tarif TER sesuai lapisan penghasilan. Sistem ini memudahkan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan tetap menjaga asas keadilan. Pegawai tidak tetap adalah individu yang memperoleh penghasilan hanya ketika bekerja, sehingga pendapatannya tidak teratur setiap bulan. Mereka biasanya bekerja berdasarkan waktu tertentu, proyek, atau hasil pekerjaan tanpa adanya hubungan kerja permanen seperti pegawai tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 1 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa, termasuk yang diterima pegawai tidak tetap seperti pekerja harian, borongan, atau musiman. Waluyo tahun 2017 menegaskan bahwa penghasilan pegawai tidak tetap bersifat tidak tetap dan tidak teratur, sedangkan menurut Siti Resmi tahun 2019 menambahkan bahwa mereka bekerja tanpa perjanjian kerja berkelanjutan dan hanya dibayar ketika bekerja. Dasar hukum PPh pasal 21, pegawai tidak tetap meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, PMK Nomor 168, PMK 03 Tahun 2023 tentang tarif efektif, serta Per 16 PJ Tahun 2016 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Dasar hukum ini memberikan pedoman jelas bagi pemberi kerja sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pegawai. Subjek dan objek. Subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan di Indonesia. Untuk pegawai tidak tetap, subjek pajaknya adalah individu yang hanya memperoleh penghasilan saat bekerja, tanpa ikatan kerja permanen. Menurut Per 16 PJ 2016, mereka meliputi pekerja harian lepas, borongan, musiman, proyek, maupun kontrak (PKWT). Menurut Siti Resmi tahun 2019 menegaskan bahwa pegawai tidak tetap tidak menerima gaji bulannya tetap. Berbeda dengan pegawai tetap yang mendapatkan gaji dan tunjangan teratur. Oleh karena itu, pemotongan pajaknya disesuaikan dengan sifat penghasilan tidak tetap, termasuk ketentuan PTKP harian sebesar 450.000 sesuai dengan PMK nomor 168 PMK 03 tahun 2023. Objek PPh pasal 21, pegawai tidak tetap adalah seluruh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa seperti upah harian, mingguan, borongan, honorarium, maupun imbalan lain. Pemerintah memberikan batas PTKP harian 450.000 sehingga penghasilan di bawah 450.000 per hari tidak dipotong pajak. Sedangkan jika lebih besar, hanya selisihnya yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap berbeda dengan pegawai tetap karena penghasilan mereka tidak teratur dan hanya diterima saat mereka bekerja. Berdasarkan PMK nomor 168 PMK 03 tahun 2023, pemotongan dilakukan dengan tarif efektif rata-rata atau TER, yaitu yang pertama, bila penghasilan harian tidak melebihi 450.000, tidak ada pemotongan. Namun, jika lebih, maka selisihnya dikenakan TER harian. Yang kedua, bila penghasilan bulanan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak akan ada pemotongan. Tetapi jika lebih maka dihitung dengan TER bulanan. Ketiga, untuk penghasilan tidak teratur seperti bonus, lembur, atau borongan, tetap dikenakan pajak sesuai dengan TER. Dan yang keempat, untuk upah mingguan atau borongan tetap mengikuti batas harian dan bulanan. Sistem ini dibuat sederhana karena tarif TER sudah memperhitungkan PTKP dan tarif progresif, sehingga memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sekaligus menjamin kepastian bagi pegawai tidak tetap. Tarif efektif rata-rata. Tarif efektif rata-rata atau TER adalah tarif yang ditetapkan pemerintah untuk menyederhanakan pemotongan PPh pasal 21, sebagaimana diatur dalam PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. TER terdiri atas TER harian dan TER bulanan. TER harian berlaku bagi pegawai tidak tetap maupun bekerja lepas dengan sistem upah harian.
mingguan, borongan, atau satuan, yang di mana penghasilannya hingga 450.000 per hari tidak dipotong pajak. Sedangkan kelebihannya dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan tarif TER. Sementara itu, TER bulanan diterapkan pada pegawai tetap atau penerima pensiun yang berpenghasilan rutin setiap bulan. Dengan penghitungan penghasilan bruto bulanan dikalikan dengan tarif TER sesuai pelapisan penghasilan tahunan. Mekanisme ini membuat pemotongan pajak lebih sederhana, adil, dan sesuai dengan karakter penghasilan masing-masing pegawai. Tabel TER. Tarif pegawai tidak tetap PMK 168 tahun 2023. Penghasilan bruto harian di bawah 450.000 per hari. Itu kena TER hariannya itu tidak kena jika di atas 410.000 sampai 2,5 juta per hari, maka dikenakan 0,5%. Jika penghasilannya 2,0 juta per hari, maka tarifnya kena pasal 17 kali 50% dikali PH bruto. Jika dibayar bulanan, tarif efektif bulanan dikali PH bruto. Contoh kasus, contoh THR harian. Seorang pegawai tidak tetap bernama Dewi bekerja sebagai tenaga administrasi dengan upah harian sebesar 60.000 selama 20 hari dalam sebulan. Upah harian 16.000, maka itu termasuk di atas dari 450.000, maka itu kena pajak. Jadi total penghasilannya sama dengan 16.000 kali 20 sama dengan 12 juta. Berdasarkan PMK 168, PMK 03 tahun 2023, penghasilan harian yang melebihi 450.000 dikenakan THR harian. Misalnya nih, THR harian untuk penghasilan 16.000 adalah 0,5%, maka PPh 21-nya sama dengan 0,5% dikalikan 12 juta sama dengan 60.000. Contoh kasus THR bulanan. Seorang pegawai tidak tetap bernama Budi bekerja sebagai teknisi dengan penghasilan bulanan sebesar 7 juta. Penghasilan bulanan sama dengan 7 juta, yang dimana itu termasuk di atas di 4.500.000, maka dikenakan pajak. Maka pemotongan menggunakan THR bulanan. Misalnya, tarif THR bulan untuk penghasilan 7 juta adalah 2,5%, maka PPh 21-nya adalah 2,5% dikalikan 7 juta sama dengan 175.000. Contoh kasus tidak kena pajak. Seorang pegawai tidak tetap bernama Putra menerima upah harian sebesar 400.000 selama 12 hari. Upah hariannya 400.000 dan itu di bawah 450.000, maka ini tidak dikenakan pajak. Jadi total penghasilannya adalah 400.000 dikali 12, maka 4.800.000. Karena per hari tidak melebihi 450, maka PPh 21-nya adalah nol karena tidak dikenakan pajak. Kesimpulannya adalah pemotongan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap merupakan mekanisme penting untuk menghimpun penerimaan negara. Pegawai tidak tetap hanya memperoleh penghasilan ketika bekerja harian, mingguan, satuan, atau borongan, sehingga pemotongannya mengikuti ketentuan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 168 PMK 03 Tahun 2023. Objek pajaknya meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima. Perhitungan dilakukan dengan tarif progresif atau tarif efektif rata-rata atau TER yang menyederhanakan administrasi sekaligus menjaga prinsip keadilan pajak. Mungkin sekian presentasi yang telah saya bacakan. Apabila ada kurang kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.